ini mau terbuka apa tertutup. Kalau di kami bebas saja sebenarnya. Kalau lebih nyamannya keluarga maunya tertutup untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya untuk tidak jadi konsumsi publik, monggo kita tertutup. Tapi kalau keluarga korban juga ingin semua hal yang mungkin dalam tanda petik sensitif atau apa didengar oleh publik, maka kita terbuka untuk umum. Karena ini akan live. Jadi Bapak Ibu sekalian ini live di TV Parlemen dan kalau terbuka nanti juga media bisa masuk. Izin itu Ketua, mungkin kita minta ke pihak dari keluarga. Terima kasih. Ya tadi saya sudah tanyakan Pak lawyer atau dari keluarga. Silakan. Izin pimpinan, mungkin dari ayahanda almarhum langsung akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Pimpinan Komisi 13 yang telah menerima kami untuk kemudian kita menyampaikan hal-hal yang menurut kami cukup membuat kami merasa belum ada satu keputusan yang jelas apa yang sebenarnya terjadi pada anak kami. Itu yang pertama. Saya adalah ayah kandung dari Arya dari Pangayunan. Dari hal-hal yang sudah disampaikan dalam media itu bagi kami memang belum bisa memberikan penjelasan yang jelas untuk itu. Dan untuk itu saya terus terang sebagai orang tua di Jogja lagi, saya tidak tahu harus kemana saya harus menyampaikan hal itu. Nah, untuk itulah kemudian saya juga tidak tahu, kemudian mungkin ada arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian ada yang mengenalkan kami dengan seorang penasihat hukum, yang kemudian saya bisa menceritakan itu, yang kemudian bagaimana perasaan keluarga dengan apa yang terjadi pada anak kami dan bagaimana penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Untuklah itu kami menceritakan kepada penasihat hukum, dan mungkin penasihat hukum bisa menjelaskan lebih baik lagi, karena saya mungkin terlalu emosional kalau harus menjelaskan apa kegelisahan kami dan seterusnya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang untuk itu. Dari pihak penasihat hukum, apakah kita rapat terbuka atau tertutup? Baik pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, kami mengambil satu keputusan bahwa rapat ini terbuka karena biar diketahui semua publik dan biar tidak terjadi analisis-analisis liar atau pendapat-pendapat liar di publik, biar publik mengetahui tentang apa dan bagaimana yang terjadi sebenarnya. Demikian. Baik, saya juga berpikir seperti itu, tapi perlu dikonfirmasi lagi dari usulan dari anggota tadi. Baik, kembali saya nyatakan bahwa rapat ini dinyatakan terbuka ya. Silakan kalau ada media mungkin yang ingin ikut menghadiri, silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Komisi 13 telah menerima surat permohonan audiensi dari kuasa hukum Ibu Meta Ayu Puspitantri, istri dari almarhum Arya Daru Pangayunan, bahwa pihak keluarga almarhum melalui kuasa hukum memohon agar pengungkapan
secara tuntas atas kasus kematian almarhum Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri yang kasus kematiannya masih menyisakan banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat secara luas, serta memperhatikan dan memberikan perlindungan HAM terhadap korban maupun keluarga korban. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari ini Komisi 13 DPR RI juga mengundang pemangku kepentingan yaitu Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM, Ketua LPSK, dan Ketua Komnas Perempuan. Komisi 13 DPR RI ingin mendapatkan masukan dari perspektif penegakan HAM dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kuasa hukum untuk menyampaikan maksud dan tujuan, dilanjutkan nanti secara berurutan dengan Ketua LPSK, Direktur Kepatuhan HAM dari instansi pemerintah dan Ketua Komnas Perempuan untuk menyampaikan temuan atau tanggapan yang terkait dengan penegakan HAM dari aspek perlindungan saksi dan korban. Silakan kita beri kesempatan pada penasihat hukum lebih dulu. Silakan, Pak. Terima kasih pimpinan Dewan yang terhormat dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dari Komisi 13 atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat menghadiri rapat dengar pendapat umum. Dan pada kesempatan ini kami perkenalkan, saya Nikolai Aprilindo adalah selaku kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan bersama tim yang ada, yaitu pertama Pak Librianto, kemudian Pak Dev, kemudian Martin Lukas Simanjuntak, dan Ibu Mira. Di samping itu kami juga bersama-sama dengan keluarga, khususnya istri almarhum, Ibu Meta Ayu Puspitantri, kemudian dengan ayahanda almarhum Bapak Dr. Subaryono, dan dengan mertua almarhum Bapak Profesor Basu, dan keluarga lainnya yang ada di belakang kami. Perlu kami sampaikan bahwa kami baru mendapat dihubungi menjadi kuasa hukum pada tanggal 21 Agustus dan tanggal 22 Agustus kami mendapat kuasa, sedangkan peristiwa yang terjadi itu pada tanggal 7 Juli 2025. Selanjutnya, setelah kami mendapat kuasa, pada tanggal 22 Agustus, kami melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai advokat, sebagai kuasa hukum. Kami menyurati berbagai instansi yang ada, baik itu Mabes Polri, Kapolri, tembusan kepada Kapolda, kemudian Mabes TNI, dalam hal ini Puspom TNI, kemudian kami juga menyurati Kementerian Luar Negeri, dan respon pertama yang kami terima secara positif adalah dari Kementerian Luar Negeri, sehingga Kementerian Luar Negeri memberikan waktu untuk bertemu dan langsung oleh Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, bertemu langsung dengan kami tim kuasa hukum, dan di situ Menteri Luar Negeri juga menyampaikan berterima kasih karena almarhum dan keluarga almarhum dibantu oleh tim penasihat hukum agar masalah ini dapat terungkap secara terang benderang dan dapat ditindaklanjuti secara tuntas, dan penyelidikannya dilakukan penyelidikan ulang dan penyelidikan lanjutan. Karena Kementerian Luar Negeri juga cukup kaget dengan peristiwa ini,
dan baru pertama terjadi dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, seorang diplomat meninggal dalam hal yang tidak wajar. Ditambah lagi, seorang diplomat di luar negeri ditembak. Jadi hal inilah yang membuat Bapak Menteri Luar Negeri meminta kepada tim penasihat hukum untuk dapat mengungkap peristiwa ini secara terang-benderang menurut hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak kepolisian RI. Namun sampai saat ini kami belum mendapat tanggapan apapun dari pihak kepolisian RI, baik itu dari Kapolri, Kabar Eskrim, maupun dari Polda Metro Jaya. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa kami juga sudah mengirimkan surat kepada Menko Hukum HAM IMIPAS dan kami mendapat jawaban bahwa pada tanggal 2 kami diterima untuk mendapat kesempatan untuk rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat dengan Menko Hukum HAM dan IMIPAS. Dan perlu kami sampaikan, kami juga sudah bersurat kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang kami antar langsung. Namun sampai saat ini pimpinan Komisi 3 yang membawahi hukum juga kami belum mendapat tanggapan kapan diagendakan untuk melaksanakan RDPU dengan pihak keluarga dan kami. Kemudian Komisi 1 DPR RI juga kami surati untuk kami minta supaya dapat melaksanakan RDPU dengan kami untuk memberikan beberapa masukan karena ini menyangkut kepolisian dan juga hal-hal yang perlu kami sampaikan secara komprehensif. Setelah kami mendapat kuasa, kami melaksanakan tugas-tugas kami seperti yang disampaikan tadi, dan kami mencari tahu, mencari informasi dari keluarga dan dari berbagai pihak tentang masalah kematian almarhum Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Dan kami mendapatkan surat keputusan atau informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa almarhum sudah dipersiapkan untuk menempati postingnya yang baru tanggal 1 Agustus di Kedutaan Besar Helsinki di Finlandia, di mana jabatan almarhum sebagai Sekretaris 2 dari KBRI, setelah sebelumnya almarhum pada tanggal tahun 2022 kembali dari Argentina atau Buenos Aires melaksanakan tugas di sana. Kami juga mendapat informasi bahwa almarhum sebelumnya pernah ditempatkan sebagai staf lokal di Kedutaan Besar RI di Myanmar, yang mana dubesnya pada saat itu adalah Komjen Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Dan kami juga mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa almarhum pernah menjadi saksi dalam hal tindak pidana perdagangan orang di Jepang. Dan almarhum juga mempunyai kegiatan menolong anak-anak warga korban trafficking yang ada di berbagai negara. Dan tidak pernah dipublikasi, sehingga almarhum banyak bersentuhan dengan hal-hal tentang keselamatan atau kemanusiaan.